Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul akram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'azzam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi syafi'al umam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka manhajahu al-aqwam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita kembali bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di majlis yang penuh barakah ini, dalam rangka kita menggembirakan Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad, mengulahimu arwah abah, arwah mama kita, nenek batu kita, dan kita niatkan hadiahnya untuk mereka. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jamaah majlis dzikir wa ta'lim musalla al-ummi yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali menyambung daripada pelajaran kita yang minggu lalu. Minggu sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa fase yang akan kita hadapi setelah kita hidup di dunia ini. Fase yang pertama adalah sakratul maut. Kayak caranya supaya kita itu sakratul mautnya itu mudah, ruh keluar nyaman dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Sudah kita bahas di antara amalannya semalam ialah ketujuh berdoa, meminta lawan Allah Ta'ala supaya dimudahkan di ketika sakratul maut. Di antara doanya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah ulun atas menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian ulun. Minimal 1 kali dibaca setelah sembahyang atau di ketika sujud terakhir di dalam sujud. Yang kedua ialah ketujuh memperbanyak zikir la ilaha illallah. Yang ketiga adalah ketujuh mengamalkan siwak. Setiap hendak berwudu, hendak sembahyang, hendak melakukan kebaikan-kebaikan, diawalinya dengan siwak, karena dengan berkat siwak itu Allah Ta'ala mudahkan pengaruh keluar. Ada malih di ketika dicabut ruhnya, apalagi di ketika dia hendak meninggal disiwakkan nantinya yang mempermudah. Kemudian fase yang kedua adalah fitnah kubur. Kubur itu fitnah, gelapnya di dalam kubur, sempitnya di dalam kubur, sorongan di dalam kubur, mendapat munkar dan nakir, dimakan ular dan cacing. Itu fitnah. Kayak apa supaya kita selamat daripada fitnah kubur? Di antaranya pelajaran kita semalam ialah setiap malam mengamalkan surat Al-Qalam. Itu di antara amalan supaya awet di dalam kubur. InsyaAllah pada hari itu
dan selamat daripada perbanyakan malaikat munkar dan nakir. Nah, kemudian fase yang ketiga yang akan kita hadapi adalah lama di dalam kubur, lawas di dalam kubur. Siapa lawasnya kita di dalam kubur? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Siapa hari kiamat itu lawasnya? Setahun kan, 2 tahun kan, ratusan kan, ribuan tahun, sampai kiamat kelak. Lalunya kita karena berisi bekal untuk menghadapi lamanya di dalam kubur, maka kita pecah ngalih dengan di dalam kubur. Kita aja adalah hendak berjauh ziarah Wali Songo 10 hari di Jawa. Lalunya kita karena persiapan bekal, timbul ujung-ujungnya mengaliri kawan kita di sana, hutang-hutang jadinya. Karena kita karena persiapan, apalagi kita di dalam kubur 600 tahun. Lalunya kita karena persiapan bekal untuk nyaman di dalam kubur, kita tidak sakit juga. Bahkan punya sudah masuk ke dalam kubur, kita kada kawal lagi beramal, kada kawal lagi hendak sembahyang, kada kawal lagi hendak puasa, hendak majelis taklim, majelis zikir, hendak mengaji, kada kawal lagi. Kenapa? Karena kubur itu bukan lagi tempat kita untuk beramal. Tempat kita untuk beramal di dunia ini, tempat kita masih hidup. Tampur kita masih hidup ini, kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal sanggup untuk di dalam kubur dan di negeri akhirat. Maka hidup ini sekali aja, lalunya ruh keluar kada kawal lagi, kada dapat syaratnya. Maka hidup ini siapa yang kanyang, siapa yang gencang bakat, inya jualan kanyang. Artinya apa? Siapa yang paling banyak amal ibadahnya di ketika dia masih hidup, dia juga yang paling nyaman karena di dalam kubur. Maka disebutkan bila ada di dalam kitab Syiarus Salikin, susunan Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, bahwasanya malaikat menakuni lawan hubungan ahli kubur. Ya ahlul barzakh, ya ahlul kubur, wahai penduduk-penduduk kubur, man tanbituna fil ardh, siapa yang kalian hiringi orang-orang yang di muka bumi? Siapa yang kalian hiringi orang-orang yang di muka bumi? Orang-orang di dalam kubur biar berdiri orang-orang yang masih hidup. Namanya masih hidup kan biasanya nang diri itu orang yang berduit biasanya, apalagi orang yang dasar ada diri lagi pendahulu sudah. Orang mau kipas angin, inya nang kepanasan. Orang mau kulkas, inya nang meriam dingin. Orang mau mobil, mau kendaraan, inya yang dibawa ke rumah sakit ambulan dia. Sakit hati orang itu berduit gara-gara adanya hidup lagi. Nah, orang yang di dalam kubur dia berdiri lawan orang yang masih hidup. Ternyata siapa yang dihiri oleh orang-orang yang ada kubur? Apakah orang yang sugih, orang yang banyak berisi duit, orang yang banyak berisi perusahaan, berisi pokok sing banyakan, banyak berisi rumah sing banyakan, bini banyak, gitu kan yang dihirinya? Ternyata kata yang dihiri orang-orang yang di dalam kubur ialah orang-orang yang ketujuh miskin, orang-orang yang ketujuh memakmurkan musola, orang-orang yang ketujuh hadir ke majelis ilmu, orang-orang yang hadir ketujuh ke majelis sholawat, ke majelis zikir, itu yang sangat dihadiri oleh orang-orang yang di dalam kubur. Soalnya orang-orang yang ketujuh hadir ke masjid, ketujuh memakmurkan musola, ketujuh hadir ke majelis zikir, ke majelis sholawat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang di dalam kubur ini melihat kayak apa gananya pahala orang yang hadir ke majelis ilmu, kayak apa gananya pahala orang yang hadir ke majelis sholawat, ke majelis zikir, istiqomah jamaah di masjid, di musola, melihatnya gananya pahala umarinya. Begini orang-orang yang
di ketika masa hidupnya, padahal rumahnya para kajian awak sehat saja kawajan mendatangi. Cuma di ketika hidupnya kadang ketujuh hadir ke masjid, kadang ketujuh hadir ke mushola, kadang ketujuh hadir ke majelis ilmu, kadang ketujuh hadir ke majelis sholawat, ke majelis zikir. Masuk inya ke dalam kubur, inya menyesalnya luar biasa, menyesalnya luar biasa. Nyesal bahari aku waktu hidup kadang ketujuh ke masjid, nyesal aku bahari waktu hidup kadang ketujuh ke mushola, nyesal aku bahari waktu hidup kadang ketujuh ke majelis ilmu, kadang ketujuh ke majelis zikir. Padahal aku sehat, aku kawa aja. Lagi aku balik ke dunia, ada kawa lagi menyesal, menangis di dalam kubur, menangis di dalam kubur. Kita berdoa berharap mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin ya Allah. Napa bilang supaya lancar pertanggungan kali ini? Supaya lancar pertanggungan kali ini amalan yang sangat memikirkan banyak melawan kita. Langgarnya ada, majelis ilmunya ada, gurunya ada, majelis salawatnya ada, majelis zikirnya ada. Kita mengadakan rugi, ya rugi. Ini bilang kita kayak majelis zikir 7 laksana, lawan membaca surah Al-Ikhlas 10 laksa. Lalu kita membaca salaman di rumah aminah kebaca. Ya Allah, cuma dengan berkat kita adakan berjamaah, sekalipun kita menyicil, membaca. Dan inilah yang sangat menyugihakan kita di dalam kubur. Lalu yang mati sufi ini di dalam kubur. Maka bila kita tak habis bin nikmah bilang, waktu ada golongan pertama kali anggota majelis zikir kita meninggal dunia, Hajjah Nurul Yatimah, pemulaan sekali untuk anggota majelis zikir kita. Kurang ajar baru, para undangan ajar baru dan meninggal sini. Kita dikirakan di sini, ya Allah. Sekali malam Seninnya atau malam Selasanya, ulun bermimpi lawan sini. Ulun kan pernah bermimpi lawan sini, cuma pas malam itu bermimpi lawan sini, itu di video ulang. Pas kebangun kisah ulun mengambil ulang langsung. Sidin biasanya ke masjid. Subuh itu Sidin membawa ada gelendengan itu kan, isinya makanan dan makanan dari dua Sidin gelendengan. Dan Sidin membawa dia ke masjid itu. Nah di masjid itu ada toko-toko halus, di mukanya itu ada bawah pohon asam. Nah waktu itu Sidin duduk di bangku para tokoh antara tokoh lawan pohon asam. Melihat lawan Sidin, belum membawa anak berjalan, dan dulu di mimpi itu yakin banget Sidin ini sudah meninggal dunia. Hanya itu dipikirkan. Melihat Sidin bercahaya putih banget. Nampak dulu berdatang lalu lagi di rumah. Anak tetap meninggalkan Sidin. Dan cium mulut ke tangan Sidin. Dan cium mulut ke tangan Sidin. Alhamdulillah kayak padi hamdana. Sampai Sidin merata dengan cium tangan Sidin. Mengucap Sidin, terima kasih banyak Tuhan ini. Terima kasih banyak Tuhan Sidin. Bercahaya Sidin, berbunga Sidin, berputih muka Sidin. Artinya apakah zikir kita itu sampai ke Sidin? Langsung besokannya itu bangun, letakkannya langsung ke situ. Saudara selamat untuk Sidin mengucap itu, langsung berbangun. Ya, kalau kesehatan itu bingung, yang pemikiran kalau dibilang dari itu. Jadi untung banget kita terhadap majelis zikir ini. Kalau yang mati, insya Allah kita menjadi orang-orang mampu beruntung. Kita dunia beruntung, akhirat beruntung. Kita kan kacang lawas di dalam kubur. Harus kita siapkan kayak apa supaya kita di dalam kubur ini nyaman. Ibaratnya tuh kayak guring pengantin. Kalau orang tua kawin, kalau pertama nyaman ya kalau nyanyaknya guring, ya kan? Saking nyanyaknya melandau ini, iya diketok kalau marahin Tuhan.
Minanto sudah mayor baso dan dengan mentoha baso konto pandangan Minanto baso sudah mayor baso dan artinya orang ajar kawin itu nyangkut punya guling gambar. Nah, orang yang ada berisiko kalau untuk persiapannya di dalam kubur ini karena merasa lagi harus dikubur. Kiamat ke harinya rasa anjarannya mati. Padahal berapa ratus kali haulah ini sudah. Nah, paksa kali mati umum karena umil harus ayo guring ikan makanya guringnya pengantin. Sekali nyanyak ini guring sekali bangun kiamat kali. Apa amalannya? Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Idza mata ibnu Adam, apabila mati manusia, inqata'a amaluhu, niscaya terputuslah amalnya. Lagunya mati karena kau lagi beramal. Anak sembahyang pada kawal lagi, anak mengaji pada kawal lagi, anak majelis ilmu, majelis zikir, anak umat kerendahan, anak umat maulidan, pada kawal lagi, namanya sudah masuk ke dalam kubur. Illa min salat, kecuali 3 amalan, namun yang ini ada bisi 3 amalan ini, pahalanya terus-terusan mengalir ke inya, sekalipun dia sudah masuk ke dalam kubur. Apa amalannya? Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah. Ini shadaqah ini terbagi kepada 2 macam. Shadaqah. Shadaqah ini terbagi kepada 2 macam. Yang pertama namanya shadaqah tsabitah. Nah, shadaqah tsabitah ini apa? Umpamanya yang memberi bawi tapi umpamanya. Nah, bawinya Guring. umpamanya dia memberi bawi tapi lalu dibawanya sembahyang, dibawanya ke majelis ilmu, dibawanya ke majelis zikir, dibawanya ke maulidan, maka dia yang menghadiahinya tapi tadi dapat 2 transferan pahala. Tapi namanya tapinya sudah kurung, ada dipakainya lagi, maka terputuslah pahalanya. Kecuali memberinya pulang tapi nggak saya anggar ya. Nah, yang kedua adalah shadaqah jariyah. Nah, shadaqah jariyah ini adalah shadaqah yang mengalir terus pahalanya sekalipun orangnya itu sudah masuk ke dalam kubur, sudah meninggal dunia. Orang yang ada di sisi shadaqah jariyah ini untung. Shadaqah jariyah ini hukum anak kita. Ini anak itu terbagi kepada 3 macam. Nah, bahasa Arabnya walad ini anak. Nah, anak ini terbagi kepada 3 macam. Yang pertama namanya waladun nasab. Nah, waladun nasab, anak nasab. Anak nasab itu anak darah daging kita, keturunan nasab kita, darah daging kita. Yang kedua ada namanya waladun sabar. Nah, waladun sabar, anak sabar ini ialah murid-murid kita. Murid itu bukan anak. Nah, cuma kalau saya minta duit dari dulu lah. Nah, yang ketiga namanya waladun mukhlad. Nah, waladun mukhlad inilah yang disebut dengan shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah ini yang mendoakan dalam kita ini. Ya, ini mendoakan dalam kita. Shadaqah jariyah
lamunya ada diisi sedekah jariyah ini untuk bahari ada pembangunan masjid, bahari ada pembangunan mushola, bahari ada pembangunan pesantren. Inya umpan andil di dalam membantu pembangunan itu, baik dengan pikirannya, baik dengan tenaganya, baik dengan hartanya. Maka selama masjid itu digunakan, mushola itu digunakan, majelis itu digunakan untuk beribadah, di sana dilaksanakan sembahyang 5 waktu, di sana dilaksanakan maulidan, burdahan, bermajlisan. Setiap acara itu memang dilaksanakan kebaikan terus-terusan, pahala yang mengalir ke sidin tadi sekalipun sidin sudah masuk ke dalam kubur. Makanya berapa banyak daripada orang-orang yang sudah masuk ke dalam kubur, nanginya itu banyak berisi dosa, cuman karena inya waktu hidup ada berisi sedekah jariyah. Dulu inya pernah menyumbang masjid, pembangunan mushola, inya menyumbang semen, menyumbang tanah uruk, menyumbang besinya, menyumbang apa-apa fasilitas di mushola, di masjid, di pesantren. Inya asalnya disiksa di dalam kubur karena dosanya, cuman berkat sedekah jariyahnya tadi masuk ke dalam kubur, diringankan dosanya, diringankan adabnya, bahkan diangkat adabnya itu di dalam kuburnya. Nah, asalnya lubang kuburnya itu kufrotan min kufarin niran, lubang daripada lubang neraka, diubah Allah Ta'ala menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman daripada taman-taman surga, berkat adanya sedekah jariyah. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi itu hangus. Kalau kada salah ukurannya 3x7, 3x7 atau 3x6. Nah, tiang-tiang Masjid Nabawi itu adalah pohon kurma. Pohon kurma kalau kada salah 12,1 tahun kurang ingatlah. Dan atap Masjid Nabawi itu bahari pelapah kurma. Dan ketika waktu malam, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, itu supaya terang saling menyalahi pelapah kurma dulu, membangun mula kayak api unggun lah. Asalnya angka itu. Lalu datang sahabat Nabi yang mengarang Tamim Ad-Dari. Beliau membawakan nangkaya obor bersumpu, nangkaya obor kan. Sidin bawakan dari negeri Syam, dibawa sidin ke Madinah. Lalu lampu-lampu itu beliau andap di tiang-tiang Masjid Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad Tamim Ad-Dari menyalakan lampu masjid sidin, menerangi masjid sidin. Nabi Muhammad hibungnya luar biasa, gembiranya Nabi Muhammad luar biasa, sampai-sampai Nabi Muhammad berucap, disaksikan oleh para sahabat seberataan, ketahuilah engkau wahai Tamim Ad-Dari, nawwarta masajidana, nawwarta masjidana, ikan sudah menerangi akan masjid kami. Nawwarallahu alaika, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangi akan kita. Amallah, demi Allah dan Nabi Muhammad, lau kana li bintun la angkahtuha hada, andai kata aku ada lagi diisi anak bebinian, aku jadikan Tamim Ad-Dari ini menantuku, aku kawinakan lewat anakku dan Nabi. Coba anakku dan Nabi kawinan sudah berataan. Mendengar itu sahabat pada-padanya, ya Rasulullah, ulun ada diisi anak bebinian, kawinakan lawan anak ulun. Sikumnya pulang, ya Rasulullah, ulun ada dua diisi anak bebinian, kawinakan lawan anak ulun. Sikum pulang lagi itu dua. Lalu dia Nabi Muhammad sudah tadi mengulinya, dia Nabi kawinakan saja. Artinya saking hikungnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendoakan Tamim Ad-Dari, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ikan nur, berikan ikan cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di ketika di dalam kubur, cahaya di ketika menjalani tadi yang siratal mustaqim. Jadi di dalam kubur itu gelap gulita, atapnya luar biasa. Maka kita perlu penerang. Apa di antara penerang kubur kita?
ialah dengan kita memberikan fasilitas-fasilitas tempat-tempat ibadah. Ada di situ lampunya kurung, kita nyapi apa? Atau ada lampu di masjid, di musola, di majlis itu mati lampunya, kita mengukarkan bola lampunya, bahwa kita merasakan, ya kan? Atau semua orang lain merasakan, insya Allah kita tahan di dalam tubuh. Amin. Yang kedua, di ketika di tatian Shiratal Mustaqim. Tatian Shiratal Mustaqim itu katut gelap gulita. Kenapa? Karena di bawah tatian Shiratal Mustaqim itu adalah neraka jahanam. Neraka itu asalnya warnanya abang, lalu dipanasi berubah menjadi biru, lalu dipanasi lagi, lalu berubah menjadi gelapnya luar biasa menjadi hitam pekat. Nah, sedangkan di atas api neraka itu tatian Shiratal Mustaqim padatnya luar biasa. Maka di antara pemenang kita menuju di tatian Shiratal Mustaqim itu ialah kita memberikan fasilitas-fasilitas tempat ibadah itu kita akan menarik kita itu dan di tatian Shiratal Mustaqim. Dan yang paling untung itu ialah orang yang menjamin listrik musola, listrik masjid, itu yang paling untung. Soalnya dengan listrik lampu menyala, kipas angin menyala, sound system menyala. Karena orang itu ya berkipas di dalam kubur yang terbasek, nyala tanam kubur sini, luas kubur sini, menjadi taman surga kubur sini. Ya, terserah aja bagusnya umpamanya yang umpamanya 5.000 sorong, umpamanya jual 4.000 ya, berapa itu 5.000 niatan kesan listrik musola. Nah, insya Allah ya 5.000 bisa apa ada yang berapa? Listrik musola sini berapa? Sebulan 300 dikalikan 5.000 sorong di sini lebih pada 300 insya Allah. Ya Allah, cuma untungnya kita pendaftaran dengan di dalam tubuh. Nah, itu di antara amalannya. Yang kedua adalah awal dan sholihin dan al ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat dengan ilmunya. Ini ada di isi ilmu, lalu diajarkannya, lalu murid-muridnya mengamalkan ilmunya. Seberapa banyak muridnya mengamalkan ilmunya, ini dapat dua transparan pahalanya sekalipun dia sudah masuk ke dalam tubuh. Atau muridnya tadi mengajarkan pula lalu ilmunya, dapat dua transparan pahalanya. Atau ini ada menyusun kita, dia amalkan orang, atau kayak menyusun kumpul, sini menyusun kita. Ya Allah, berapa banyak yang membaca imdan yang mengamalkan imdan sehingga dapat dia transparan pahalanya. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau ada berisi anak yang soleh yang mendoakan walinya. Yang belum kawin mudahan dia kawin, yang sudah kawin belum memiliki anak mudahan diberi Allah Ta'ala. Dan sudah berisi anak, mudah-mudahan anak-anaknya sampai hari kiamat menjadi anak-anak yang solehin dan solehan. Cuma kita untuk menjadikan anak kita itu orang-orang yang soleh, perlu dari kuitannya juga betul-betul. Ya kan, solehakan diri kita dahulu, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh. Makanya kita jangan hendak mencari pasangan hidup itu perlu dua ini. Ya kan, minimal ya kriteria hendak mencari pasangan hidup. Ya kan, bisa yang sampai ke anak-anak ya, anak-anak milenial ya kan, kriterianya hendak mencari laki, hendak mencari bini itu minimal dua aja, minimalnya dua aja. Yang pertama orangnya penyembahyang, yang kedua orangnya mau hadir ke majelis ilmu. Itu aja pilihannya. Jangan mencari laki, mencari bini, namanya itu pada pihak penyembahyang, karena penyembahyang. Jangan mencari pasangan hidup, namanya itu kadang mau lalu tempat hadir ke majelis ilmu, kadang mau berjalan ilmu. Ini
punya minimal kita itu 2 kuping aja. Lalunya kata makali para pasuki itu kesalahan dia lagi minimalnya 2 kuping. Kurangnya penyembahnya lawan orangnya mau hadir ke majelis itu. Ada bila santri Martapura pondokan kurang negara santri Martapura pondokan. Jadi ini datang kepada guru kita, kepada guru datang ke ini. Guru ini guru yatim, mama belum janda. Lalu ada guru kurang hendak mengawini mama ulun, melamar mama ulun. Jadi jangan mama ulun terserah anak kaya. Jadi terserah kami, makanya yang menyerahkan ke kami. Lo mengajar kami anak-anak kawin mama. Lo punya kada kan baiknya mamanya musyawarah dulu orang anak. Karena mengutamakan kehendaknya seorang anak. Jadi lalu si santri ini bela kepada guru kayak pemilihnya guru bingung. Terimakah kada karena salah keputusan pipian. Umatnya guru bisa tahu ke aku berarti lo mengajar aku kada itu aja. Lalu dari guru yang gini aja lah. Aku ini guru kan kau memberikan keputusannya sih kan. Cuma aku memberikan gambaran aja bayangan. Nah, cari di sini kriteria calon kapal ikan itu satu kurangnya penyembahyan. Ada cari yang penyembahyan. Yang kedua ini maulah hadir ke majelis ilmu. Nah itu aja. Kayak kok belum mengetahui sidin penyembahnya atau mau hadir ke majelis ilmu. Kamu calon kapal ikan itu kamu orang mana di sini? Orang negara juga berbeda. Orang sebelah kampung. Orang mana di sini? Barang-barang kan sebelah kampung. Nah kena ikan datangi. Rumahnya itu tak pelanggar jauh tak. Orang kan itu berbeda. Nah kena ikan datang supaya berjamaah di langgar itu kena tak boleh orang kampung situ. Dia tahu lah lawan sidin ini. Oh tahu aja lah. Soalnya pelanggar. Bukan ada soal lagi imam pelanggar. Kami makan bismillah. Imam pelanggar. Lagunya kalau belajar sedikit ada suatu lihat di langgar, ada suatu di langgar nih. Kita ada kode, polis itu kurang penyembahnya kan ada yang lalu ada kode, yang polis soalnya bisa jadi orang-orang kampung ini kebanyakannya adalah kenapa ini keduanya pelanggar, ini takutkan kalau tidak disuruh orang itu imam. Jadi ini ada warnanya pelanggar. Makanya lagi bilang belum lagi komat muadzin nih di dulu di barat dua kadang ada lamunya ada imamnya ajar wanita masuk langgar lamunya ada yang di luar aja pinggir di kuduan dia takutkan kalau dia tidak imam sama itu untuk salam imam. Nang di belakang imam ini pada badannya bukahan bunduran. Kenapa nah? Paham baik. Takutkan kalau tidak disuruh baca doa. Iya namanya jongkel jalan kelanjutan. Jadi bagus jadi adakan petugas yang aja yang rumah tetap di sini bagus ya kan. Muadzirnya. Jadi orang kampung mau pelanggaran ada takutan lagi kan kalau disuruh jadi imam. Nah kemudian kriterianya yang kedua carinya itu mau pada majelis ilmu di kampung situ adalah guru yang membuka pengajian. Ini ada guru yang mendatangi ke guru itu apa di situ guru dia pindah dulu lah lawan si ini nih. Oh pindah dulu aja sih suara kamu dari sekian guru. Oh kan langsung lagi pak duduk 3 guru. Bismillah kami makan ya. Kalau saya tinggal guru main di sini, yang ada suara lalu guru aja pelanggaran semua. Kalau mau disilangkan suara lalu pikir-pikir. Cuma kriterianya itu pak. Ini ada juga kebinian. Aku dia hendak mencari laki dan laki yang kita sanggup ya. Dan kawan yang 3 kawannya juga kebinian nih. Nah, program ciri-ciri laki-laki ahli tasawuf itu ya, laki-laki ahli tasawuf itu dia kalau menjadi jalan berdunduk ya. Jadi
Jadi tidak kawannya karena pegawai kamu hendak mencari laki yang ahli tasawuf. Ini dapat laki ahli tasawuf itu ini karena tahu di dunia, apalagi di dunia. Jadi namanya aku kawin lawannya aku tak mau di dunia. Oh iya. Bisa benar begini yang kaya. Ini mereka tadi. Mereka salah di dalam kubur bagi Allah. Nah, kita lawas di dalam kubur menghadap kiamat. Orang-orang yang beriman, mereka itu kadang merasakan kiamat kubur, nang kehancuran alam Tuhan merasakan. Kadang menemui. Kenapa? Karena sebelum terjadinya kiamat kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin soba. Angin soba ini dari Yaman. Namanya angin soba ini harum menampur luar biasa. Tidak ada daripada orang yang beriman, sekalipun imannya itu halus nang kaya hadar nyamuk, nang kaya sakut halus, asal ada iman mencium bau angin soba itu kecuali dia meninggal dunia. Jadi sebaratan orang-orang yang beriman mencium angin soba itu langsung meninggal dunia sebaratan. Sehingga ada tersisa lagi orang-orang yang beriman dan tersisa di dunia adalah orang-orang kafir sebaratan. Lalu terjadilah kiamat kubra. Terjadi kiamat rupa di mana-mana. Gunung-gunung pecah, hancur banyak. Meteor di kuburan, banyu sungai, banyu laut dilimpahkan ke darat, hancur rapat sebaratan matian. Barataan matian, manusia mati, binatang-binatang matian, jin-jin matian, syaitan-syaitan matian, malaikat-malaikat matian, bahkan malaikat Israel mencabut nyawa pun meninggal dunia juga. Sehingga sunyi alam semesta, sunyi di ketika habis sudah sebarataan Allah Subhanahu wa Ta'ala berucap, limanil mulkul yaum. Ayo sekarang kerajaan milik siapa oleh Allah Ta'ala? Kerajaan sekarang milik siapa? Ada yang menyahutinya. Allah sendiri yang menyahut. Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan yang sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Bagus. Ana warithu ya Allah. Akulah yang hakikatnya waris. Akulah yang hakikatnya mewaris. Soalnya sebaratan umat yang sudah, siapa yang hakikat mewaris sebenarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada di antara nama Allah Ta'ala di dalam Asmaul Husna Al-Warithu. Selama 40 tahun sunyi karena siapa. Lalu sebelum 40 tahun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Yang mana baru hujannya itu langsung turun dari bawah arasy. Dari bawah arasy air hujan itu menghujani seluruh bumi. Sehingga bumi ini menjadi terendam banjir sebaratan. Dan banyunya itu jangan kayak banyu air mani. Lalu banyu itu meresap ke dalam bumi mengenai sulbi-sulbi itu. Ini adalah pada hancur di awal kita itu sulbi ya. Ada sulbi yang kecil. Dari situlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Sekalipun matinya kita itu hancur di bom nuklir sehancur-hancurnya, serapai-rapainya, cuma ada sulbi yang sangat kecil. Di situ Allah Ta'ala ada hancurkan dan disitulah karena dari itu Allah Ta'ala ciptakan kita ulang. Lalu banyu tadi meresap ke dalam bumi dan mengenai sulbi-sulbi tadi lalu tumbuh kembali kita jadi manusia itu. Sekalipun asalnya mati terpotong-potong, kulit hilang kayak asal. Lalu keluar pada turut bumi waktu itu beranak kayak keluar manusia yang kayak cacing ya lewat ke tanah keluar manusia. Lalu di ketika itu kita sebaratan akan dihalau menuju pada mahsyar. Pada mahsyar itu di mana? Ulama berpendapat
Padang mahsyar itu karena adalah di Baitul Maqdis Palestina. Di situ karena perkumpulan sebarataan mulai zaman Nabi Adam sampai ke penghujung manusia di hari kiamat, barataan perkumpulan di sana karena sebarataan. Dan padang mahsyar itu tanah ya. Kenapa jadi tanah? Karena matahari sekian simparakan matahari panasnya luar biasa. Ada di situ pohon, ada apalagi warung, ada sama warung itu. Ya, kita barataan di halau sana. Makanya ada soal hasyar di dalam Al-Quran. Dinyatakan yang pertama kali dihalau menuju pada hasyar itu ialah Yahudi Madinah. Yahudi Madinah dan tafsirnya menuju ke Palestina itu tadi. Nah, lalu kita kayak caranya supaya menuju pada mahsyar itu nyaman, rami berombongan. Ada seorang supaya kita itu bercahaya dia apa amalannya. Tadi amalan lawas dikubur sudah. Ini amalan supaya kita menuju pada mahsyar itu berombongan. Nah, di dalam kitab Imaratul Masajid disebutkan bahwasanya masjid-masjid yang ada di dunia ini, musola-musola yang ada di dunia ini, karena di padang mahsyar akan Allah Subhanahu wa taala jadikan onta putih yang bagus untanya, bercahaya untanya. Yang mana onta itu ditunggangi oleh imam. Siapa dulu di masjid itu, di musola itu nang rajin menjadi imam, dia kita nang menungganginya. Siapa yang menyeritakan unta itu, namun yang tarik kekangnya ialah bubuhan muhadir, bubuhan kaum. Siapa yang mengiringnya ialah bubuhan makmum ya. Jadi berombongan kena bercahaya ya. Dan insya Allah majlis taklim pun mengenai itu. Mudah-mudahan kita lihat di dalam rombongan Abang Guru Sekuntur. Amin ya Allah. Keluar kita pada kumpulilah pada-padanya berkumpulan oleh pertempuran yang oleh belajar baru ya. Mungkin kata Guru Sekumpul di muka di permukaan masa kali kita mudah-mudahan kalau kalangkanya. Amin ya Allah, berombongan ke sana. Nah, buntahan kita di sini ya. Buntahan kada mustahil ya, bahkan disebutkan di dalam kitab itu diberikan Allah Ta'ala cahaya rombongan itu tadi, sehingga orang-orang bertabunan rombongan siapa itu bercahaya luar biasa. Apakah rombongan malaikat muqarrabin? Apakah itu rombongan para nabi-nabi dan rasul? Putih bercahaya. Jadi malaikat menjawab itu adalah rombongan umatnya Nabi Muhammad yang mereka itu ketika masih hidup ketujuh memakmurkan masjid. Ini ketujuh memakmurkan musola. Ini ketujuh memakmurkan majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim, majlis-majlis sholawat. Itulah mereka berombongan. Jadi orang yang ada ketujuh ke masjid, ada ketujuh ke musola, ada ketujuh hadir ke majlis taklim, memberi maras, semua di jalan, dia kan ada berombongan. Namun yang banyak diisi dosa dicapai uang, kalau sampai namanya berserta, sambil dicampur uangan memberi maras kamu. Jadi butuh dalam orang-orang yang ketujuh ke masjid, orang yang ketujuh memakmurkan musola, orang-orang yang ketujuh hadir ke majlis taklim, ke majlis zikir, ke majlis sholawat, itu orang-orang yang beruntung. Ini kadang menyesal, bahkan bahagia yang luar biasa. Yang menyesal itu orang yang kadang berhenti, kadang orang itu mungkin yang menyesal luar biasa. Tapi ini betul-betul. Nah, lalu sampai kepada mahsyar. Sampai di padang mahsyar kumpulan di sana. Dan sebenarnya batinan jangan bahagia kebinian. Ada istilah di situ pada niatan bergayaan, gaul di situ aja kan. Kerja lagi di sana bergayaan. Sebenarnya takutkan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu
kita bisa seberatan batilan jangan kecuali hanya orang-orangnya karena yang diberi Allah Ta'ala kekayaan, hanya orang-orangnya karena pada perjalanan kehausan, hanya orang-orangnya yang misalnya karena pada perjalanan kelaparan, dan hanya orang-orangnya karena nantinya itu akan dinaungi Allah Ta'ala sehingga pada kepanasan di padang mahsyar. Apa amalannya? Insya Allah kita bahas di minggu depan. Ya, mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar umroh berhaji, dimudahkan segala hajat. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, dan Allah Ta'ala matikan kita dalam membawa iman yang sempurna, Islam yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah Ta'ala ala hadhihi niyyat wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله عبدا قال لا إله إلا الله 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 وسيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, يا الله Ya Allah, Ya Allah, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد آمين يا الله. اللهم اجعل وصيته وقلبه وتقبل في وطن قبله ومعين منه والخيرات آمين. بك وكرمك هدية ورسولا ورحمة نازلة وبركة شاملة وصلاة متقبلة من قبل الكفر والعبادة إلى حضرة المدينة وشيخنا محمد صلى الله عليه وسلم كما كان من خيره ويكونه من عبده ومرسله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى بيته وكتب شعبه وقرة الكريم وتبت كلمة إبليس من يعبد بالله ومعه العلم كل ذكر وقلبه كل والعلم العامل والفقهاء والمحدث والقرى والمفسر والسائر والشيخ والمحقق والأولياء والعلم عنه صلى الله عليه وسلم ومهاجر رحمة عيسى وسيد الإمام الفقيه وحفظ رحمة الله تعالى ورسول الله منه وجدنا له العلوي ورسول الله ونبينا وحفظ ولسيد الإمام محمد محمد الغزالي وحفظ محمد سيد الدين زيد المصطفى وحفظ محمد الإسلام وكاتب الجيلاني وحفظ محمد الشيخ محمد بن عبد الغني المسلم المدني وخليفة مجد بن مولانا الشيخ محمد شيخ القلب الخير وبدر والشيخ محمد أشهد أن لا إله إلا الله وبدر والشيخ وشر العبد والشيخ محمد شعر الحارب وكل من يرسل من مسلم الكبر والشيخ مسلم الجل والشيخ رضا عبد الله والحمد لله جميع من عبد الله وفي الله وبالنور بنا وشيخنا وعالمنا وجدالنا وجدالنا وأحبابنا وجدالنا وكل ولد علينا ولدينا ومدينة وأمة والمسلمين والمسلمات وحسن ولا ذلك إلا رب اللهم اهدنا وسدد وكريم جل وعلا حرمنا في شوال والهدي أفضل رسول الله الحمد لله في سنة سيدي عائشة في الناس ولا من سيدي وعائشة في الله وكنا من قبلنا من الإسلام ثم وصلى الله تعالى ذلك منا إليه ما شبه ذلك منا إليه ما شبه ذلك منا إليه اللهم بارك لنا في قلوبنا لسوء قيامة الشفيع والنار وستر والنجاة ورسالة المروة والجنة رفيقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم على الجنة وهم مفروض إن الأرواح من الذي المقر ومن ملوك المسلمين كافة عامة خصوصا من لا زال ولا يحكم له الله جميعا بالرحمة والرضوان واسكن بينهم وسيع الجنان يا من يمن إذا شرعت ويسمع النار اللهم اجبر كسارنا واجبر انتجارنا واختم صالحا أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جنة وفرنا وترض عنا ولا تكفنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا لضرا وارزقنا خلقنا من الدنيا التي هدنا ولنا ولنا الله اللهم اجعل مقيتا علينا فاتن على غير مذكور ومكروه ولا عديد ولا مغير برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على مولانا من ناصر الحول ولا قوة الا بالله على العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كل القلوب والايمان والعافيه والهدايه والشفاء وقال المقصود والدين والكتب والجنه وعن النبي وصلى وسلم اللهم ربنا استجب لك واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا استجب لك واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا استجب لك واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا غلبا اللهم اشفي من الدواء والتجميل والقلوب والملك وربك فيه بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا الله بها